Kita akan merenungkan ya arti pernikahan yang secara gampang saja atau mudah dimengerti. Saya percaya kalau kita melihat firman Tuhan, maka gampang, nggak ada yang sulit. Nah, Tuhan tidak akan menjodohkan dua orang yang sama. Itu tidak mungkin. Istilahnya bagi kalau dia tadi betul, nggak mungkin 50-50. Nggak mungkin. Harus imbang. Imbang itu bukan sama 50%-50%. Supaya pas gue bisa mengisi. Kalau sama nggak bisa mengisi, beradu terus malam itu. Maka itu satu-satunya hukum pernikahan yang tidak bisa dibantah oleh orang, kelompok, agama, atau apa saja. Ada yang Tuhan Yesus katakan, kepala dan tubuh. Saudara, satu-satunya tulisan dan satu-satunya Tuhan yang menyatakan bahwa begitu laki-laki menikah dia jadi suami, itu adalah kepala. Begitu perempuan itu menikah dia itu jadi istri, itulah tubuh. Itu cuma Tuhan kita. Bayangkan apa saja, tolong sampaikan ini kepada semua orang yang gak Kristen sekalipun harus tahu hukum ini. Bahwa kalau hubungan kita selalu sadar kepala tubuh, maka seberat apapun dalam rumah tangga itu gak akan pernah sulit untuk mengatasi. Dia belajar dari tubuh dan kepala kita tiap hari. Kan kita tiap hari hidupnya berdua loh sebetulnya. Berdua itu kepala dengan tubuh. Nah, bayangkan, tubuh kita itu punya kehendak. Saya beri contoh paling gampang. Kalau hari ini misalnya, tubuh, yaitu perut kita, pengen sekali makan rawon. Dia usul. Yang mutusin siapa? Kepala. Kepala bilang, aduh, jangan rawon lah. Sudah 2 hari rawon terus. Tubuh tidak boleh memberontak. Misalnya gini, ya udah kalau kamu nggak mau ngerawan, aku nggak mau buka perutku, diam aja biar. Nggak mungkin. Betul? Maka itu kenapa papa kita memberi hukum seperti itu. Dunia kan setuju, dengarkan istilah ini. Tidak mungkin ada perahu atau apalagi kapal yang nakodanya 2. Betul tidak? Kenapa tidak? Ayo, seandainya ada 2 nakoda di perut kapal itu jadi apa? Bingung, nggak jalan. Mau kemana? Jadi kalau kita memakai hukum ini luar biasa. Untuk apa saja. Contoh lagi. Nggak bisa cerai. Papa bilang bukan tidak boleh cerai. Malayaki 2:16. Aku benci perceraian. Kenapa nggak bisa cerai? Bukan nggak boleh loh. Siapa pernah sakit perut, sakit di lutut, sakit asam urat misalnya kita dengar, sakit gagal ginjal. Itu menderita. Apakah kepala marah? Badan sakit terus, nggak tahu diri kamu. Terus kepala nggak setuju, dia potong badannya. Berarti ilustrasi ini. Begitu pula tubuh. Dia jengkel, hari-hari sakit kepala, hari-hari migrain. Tubuh kan capek juga. Tubuh ingin shopping, tubuh ingin kemana, ini kepala sakit. Suatu hari tubuh bilang, bosan aku punya kepala kayak kamu ini. Terus dia potong kepalanya. Mati juga. Jadi hukum ini luar biasa. Untuk apa saja. Jangan lupa hukum kepala dan tubuh dalam pernikahan. Alkitab itu sampai berkata, kalau ada orang yang nekat ingin kawin dan dapat orang yang cocok, kita berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Itu nggak mungkin bisa cerai. Itu sebabnya kata belajar. Belajar. Mari kita lihat Pengkhotbah pasal yang keempat. Ayat yang ke-9 mulai. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Maka itu yang takut menikah karena banyak contoh yang jelek atau yang pernah gagal. Adalah hari ini kita percaya kalau semuanya berasal dari satu papa, itu papa di surga. Gak usah takut. Dia tahu yang terbaik buat kita semua.
Yang belum menikah, renungkan itu. Berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara, renungkan ini. Mengapa faktanya? Fakta ya. Setan itu paling benci pernikahan. Sangat-sangat benci. Nah, kalau kita sempat ketemu mereka, kita tanya, yang kamu paling benci apa? Saya tahu jawabannya, pernikahan. Mereka ingin rusak semua pernikahan. Karena apa? Karena mereka ingin merusak dunia. Loh, apa hubungannya? Pernikahan rusak, dunia pasti rusak. Kok bisa? Karena dari pernikahan lahir anak-anak. Anak-anak itu kelompok yang membentuk masyarakat. Masyarakat itu membentuk negara. Negara itu membentuk dunia. Orang tua kacau, anak pasti kacau. Sudah tidak mungkin. Sudah perhatikan di negara barat seperti ini. Mengapa semua kriminal yang ketangkap dalam bentuk apa saja, kecil maupun besar case-nya, kalau ditanya mana orang tuanya, warganya seperti apa, sudah langsung ke situ larinya. Nggak mungkin ke lingkungannya, keluarganya dulu. Bagaimana orang tuanya? Karena dunia mengakui anak-anak itu berasal dari satu keluarga. Maka itu makin banyak single mother, single father, makin rusak dunia. Di situ kita lihat setan itu bencinya. Mengapa berdua lebih baik? Mari kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Jadi, Raban Po sudah sharing masalah itu, dan itu betul. Kenapa setelah dia menikah, sepertinya semua jadi lebih mudah. Dan itu betul. Saya ngalami sendiri. Saya nggak bisa cerita banyak karena istri saya nggak ada saat ini. Sehingga saya nggak mau berlebihan. Karena betul-betul setelah saya menikah, saya masih ingat itu 6 bulan kurang lebih. Istri saya itu baru yakin kalau dia itu betul istri yang dari Tuhan buat saya. Saya kan kaget ngomong begitu loh. Kenapa? Karena saya itu pernah khotbah dan dia pernah dengar rekamannya. Dari Amsal 31, saya cuma beri contoh saja. Saya itu berkata bahwa ketika seorang pemuda itu belum menikah, dia begitu hebat dalam hal apa saja. Dalam bisnis, dalam karir, dalam kepandaian, dalam apa saja. Masuk kok dihambatan dalam pelayanan. Maka setelah dia menikah, itu kita bisa melihat istrinya dari Tuhan atau tidak. Itu dia makin maju atau tidak setelah pernikahan itu dalam semua kehidupannya. Itu Amsal 31 menurut saya. Istri yang luar biasa buat suaminya. Nah, ketika dia dengar khotbah itu, tapi kami belum menikah waktu dengar itu. Nah, saya nggak tahu kalau dia pernah dengar khotbah saya itu. Nah, ternyata dari khotbah itu dia jadi takut. Wah, nanti aku bagaimana nanti? Karena sebelum kami menikah, dia sudah tahu tentang pelayanan saya. Kurang lebih 6 bulan setelah menikah. Dia itu dengar dari berapa orang. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Mereka berkata kepada istri saya, setelah kau dan menikah, pelayanannya berubah. Pengupasan firman Tuhan berubah. Saya tahu, itu pasti gara-gara istri. Waktu itu saya nggak ada. Waktu dia kumpulin data-data itu. Setelah dia yakin, orang ketiga, orang keempat ngomong. Pulang waktu ketemu saya, dia sudah kaget. Dia langsung peluk saya. Dia langsung cium saya. Kenapa kamu ini kan? Saya kaget, gak ada apa-apa. Nah, dia bilang, saya baru hari ini yakin. Kalau saya ini istrimu. Loh, selama ini? Saya bingung. Selama ini? Saya kaget sekali. Baru dia cerita. Waduh, waktu dia cerita gitu, saya bersyukur betul kepada Tuhan. Nah, waktu itu saudara, saya tuh agak sulit ngajak dia. Apa saya pikir gitu? Nah, setelah kejadian saya baru tahu. Apakah ini istri yang benar atau tidak? Gara-gara dia dengar khotbah itu. Ini ayatnya. Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Itu penting sekali dalam hidup kita, dalam pernikahan kita perhatikan baik-baik. Ayat 14 ada beberapa hal yang saya uraikan. Dan kamu bertanya, oleh karena apa?
Oleh sebab Yahweh telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal